warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? I hope you are in a great condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to mathematics class. Today we are going to learn about operations part 2. Hari ini kita akan mempelajari operasi bilangan part kedua, yaitu kita akan mempelajari operasi perkalian dan operasi bilangan campuran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, buku 02 dan buku Let's Start Math Class student booknya ya. Are you ready kids? Let's go! Seperti biasa, pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan membacakan surat Al-Kahfi ayat ke-25. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan operasi campuran. Dan yang terakhir kita akan latihan soal. Tetap semangat anak-anak. Yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-25. Let's recite together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Artinya, dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita membacakan ayat suci tersebut, kita lihat lagi arti dari ayat tersebut. Kayak di sini terdapat suatu kata atau suatu kalimat, yaitu 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, di sini ada sebuah operasi bilangan, yaitu operasi apa? Operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan apa? 300 dan 9. Nah, di dalam Al-Quran pun suatu operasi matematika telah disebutkan. Maka alangkah baiknya kita mempelajarinya agar kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, operasi matematika itu tidak hanya ada penjumlahan saja, tetapi ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan operasi campuran. Nah, operasi campuran ini terdiri dari ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Untuk itu, mari kita pelajari bersama-sama ya. Baik, selanjutnya yang kedua kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan operasi campuran. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Sebelum ibu mulai materinya, kalian bisa buka buku terlebih dahulu, yaitu halaman 37 dan 39. Dibuka buku paketnya. Oke, setelah kalian buka, perhatikan baik-baik langkah pengerjaannya ya. Ayo ready kids, let's go. Yang pertama kita akan mempelajari lagi tentang operasi perkalian. Pasti kalian masih ingat kan operasi perkalian? Ya, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang operasi perkalian. Oke, kita lihat contohnya. What is the product of 238 and 24? Berapa hasil kali dari 238 dan 24? Nah, apabila ada soal seperti ini, kita lihat dulu bilangannya. Yaitu bilangannya ada 238 dan 24. Nah, bagaimana cara mengalihkannya ya? Oke, seperti biasa kita harus mengalihkan dengan cara ke bawah. Yaitu seperti ini, cara mengalihkan ke bawah itu. Kita tulis angka yang pertama 238, kemudian angka yang keduanya itu 24. Nah, seperti biasa harus sejajar antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Oke, seperti ini. Masih ingat cara mengalihkannya? Oke, baik. Yang pertama kita harus mengalihkan. Lihat dulu pengalihannya di sini 24. Mana lihat satuan dan puluhan. Satuannya itu adalah 4 dan puluhannya itu adalah angka 2. Nah, yang pertama kita kalikan adalah satuan ini, yaitu 4 dengan 238. Jadi
Yang pertama itu kalikan 238 dengan bilangan satuannya yaitu 4 di sini satuannya dari pengali. Oke. Cara yang pertama yaitu kalikan 238 dengan satuan. Satuan dari pengalinya itu berapa? 4. Kalikan dengan 4. Oke, seperti ini. Ibu pindah lagi di sini, kita kalikan. Yang pertama 4 dikali 8 berapa? 32. Seperti biasa, karena terdapat dua angka 3 dan angka 2, yang kita simpan di bawah sini adalah angka terakhirnya. Berarti kita simpan angka 2 di bawah, sedangkan angka depannya atau angka puluhannya yaitu 3 kita simpan di atas. Di atas angka puluhan di sini 3. Oke, yang kedua kita kalikan 4 dikali 3. Berapa? 4 dikali 3, 12. Nah, jangan lupa di atas ada suatu angka, yaitu angka 3 di sini. Jadi, 12 jangan lupa ditambah dengan angka yang di atasnya, yaitu 12 ditambah 3 berapa? 15. Nah, ada dua angka lagi, angka 1 dan angka 5. Oke, kita simpan angka terakhirnya yaitu angka 5 di bawah. Sedangkan angka awalnya yaitu angka 1 kita simpan di sebelah kirinya lagi, yaitu di sebelah atas di sini. Oke, seperti ini. Sudah beres. Sekarang terakhir kita kalikan 4 dengan 2. Coba berapa? 4 dikali 2 berapa? 8. Kita lihat di sini ada angka di atasnya, maka kita harus jumlahkan. 4 dikali 2 8 ditambah angka yang atasnya ditambah 1 berapa jadinya? 9. Oke. Jadi yang pertama kita kalikan 238 dengan angka satuan dari pengalinya yaitu 4. Yaitu berapa hasilnya? Jadi 952. Oke, seperti itu. Baik, kita lihat lagi. Kemudian tadi setelah kita mengalihkan angka satuan, sekarang kita harus mengalihkan angka yang menepati puluhannya. Jadi langkah yang kedua adalah kalikan 238 dengan angka puluhan dari pengalinya yaitu 2. 2 di sini merupakan 2 puluhan yaitu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah 2 tens ya. Seperti ini. Jadi yang kedua kita kalikan angka 2 ini dengan 238. Oke, kita lihat di sini 2 dikali 8. Seperti biasa di sini harus mengurut. Jadi yang 2 ini harus dikali satuan, puluhannya dan ratusannya. Oke, sekarang yang pertama 2 dikali 8 berapa? 2 kali 8 16. Nah, ada dua angka. Ada dua angka yaitu angka 1 dan angka 6. Nah, maka yang ditulis adalah angka belakangnya di bawah yaitu angka 6. Nah, 6 ini karena kita mengalihkan suatu puluhan di sini 2 itu kan 2 puluhan. Maka kita simpan di angka puluhan, bukan di bawah angka satuan di sini, tapi di angka puluhan yaitu di bawah angka 5. Nah, karena kita menulis di bawah angka 5 atau angka puluhan, maka angka satuannya kita tulis di bawahnya yaitu 0 seperti ini. Oke, tadi berapa? 2 dikali 8? 16. Kita simpan angka 6-nya di sini. Kemudian angka satunya kita simpan di atas. Nah, karena tadi kita mengalihkan 2 dengan 8 satuan, maka kita simpan angka satunya itu di sebelah kirinya yaitu di atas angka 3 ini. Ibu simpan di atas. Oke, jangan terpaku dengan ini. Oke, ibu ini bulatkan karena ini tidak harus dijumlah lagi. Jadi, yang kedua kita kalikan 2 dengan 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Kemudian kita lihat di atasnya ada angka 1. Yang 3 ini udah ya yang tadi. Jadi tidak usah dijumlah. Jadi sekarang kita jumlah yang di atas angka 3 ini yaitu yang berwarna ungu ini ditambah 1. Jadi 2 dikali 3 6. 6 ditambah 1 berapa? 7. Kita tulis di bawah angka ratusan di sini. Oke. Selanjutnya yang terakhir 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 4. Nah, kita tulis di sebelah kirinya lagi di sini. Oke, setelah kita mengalihkan sudah semuanya angka satuan dengan
238 angka puluhan dengan 238. Setelah kita mengalikan semua, kita mendapatkan dua bilangan. Oke, cara terakhir adalah kita tinggal jumlahkan saja. Oke, 2 ditambah 0, 2. 5 ditambah 6, 11. Ibu simpan 1 di sini, 1 di atas. Oke, 1 tambah 9, 10. 10 ditambah 7, 17. Ingat, simpan di atas lagi. 1 ditambah 4, 5. Jadi hasilnya adalah 5.712. Kita akan mempelajari combined operations atau operasi campuran. Anak-anak masih ingat bagaimana cara mengerjakan operasi campuran? Bagaimana ya? Oke, kita lihat dulu di operasi campuran itu pasti ada apa saja. Ada tanda kurung, kemudian ada pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, cara kita mengerjakan suatu operasi campuran, kita harus mengurutkan terlebih dahulu mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, apabila terdapat dalam soal ada dalam kurung, kemudian ada operasi pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan, yang harus kalian kerjakan pertama kali adalah yaitu yang di dalam kurung atau brackets. Jadi yang pertama kalian kerjakan yaitu yang di dalam tanda kurung. Kemudian yang kedua, kalian harus mengerjakan operasi pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Nah, apabila di dalam soal terdapat operasi pembagian dan perkalian sekaligus, maka yang kalian kerjakan pertama adalah yang muncul terlebih dahulu. Apabila di dalam soal yang muncul terlebih dahulu adalah pembagian, maka yang kalian harus kerjakan yaitu pembagian dulu. Nah, apabila yang muncul pertama kali dalam operasi tersebut adalah perkalian, maka yang harus kalian kerjakan yaitu operasi perkalian terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalian harus mengerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan ini sama derajatnya atau sama urutannya di sini, maka yang kalian kerjakan apabila ada operasi penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi bilangan, maka yang kalian kerjakan yaitu yang muncul pertama kali, apakah penjumlahan atau pengurangan. Baik, kita lihat saja contohnya. Baik, yang pertama kita lihat di sini 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 7 dikurangi 5. Kita lihat di sini yang pertama kali dikerjakan adalah yang mana? Yang di dalam kurung. Maka yang pertama kali kalian kerjakan berarti yang mana? Yang contoh pertama yang di dalam kurung, yaitu 2 ditambah 7. Berarti yang pertama kalian kerjakan adalah 2 ditambah 7. Baik, kita tulis lagi yang belum kita kerjakan, yaitu ada 4 di sini dikali. Oke, kita selesaikan yang dalam kurung. 2 ditambah 7 berapa? 9. Oke, kita tulis lagi yang ini yang belum kita jumlahkan atau kita kurangi. Oke, kurangi 5. Sama dengan lagi, kita lihat di sini ada dua operasi, ada perkalian dan pengurangan. Kita lihat di sini urutannya adalah dalam kurung pembagian atau perkalian terlebih dahulu, kemudian yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Berarti apabila ada perkalian dan pengurangan, berarti yang kalian kerjakan pertama adalah yang mana? Yang perkalian, yaitu yang 4 dikali 9. Coba berapa 4 dikali 9? 36. Oke, kita tulis lagi dikurangi 5. Berapa? 36 dikurangi 5. Oke, bagus, yaitu 31. Oke, ingat ya, yang pertama kalian kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, apabila kita sudah kerjakan, kita lihat lagi ada operasi apa saja. Di sini ada perkalian dan pengurangan. Yang kalian kerjakan pertama adalah, kita lihat di sini, yaitu perkalian terlebih dahulu. Kita kerjakan dulu yang perkaliannya 4 dikali 9, 36. Dan yang terakhir kita kerjakan operasi yang pengurangannya, yaitu 36 dikurangi 5, yaitu berapa? 31. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sini dalam kurung 7 dikali 3 dikurangi 9 ditambah dalam kurung lagi 15 dibagi 3 ditambah 12. Oke,
Ingat, yang pertama kalian kerjakan yaitu yang mana? Yang di dalam kurung. Berarti kita harus mengerjakan ini dan yang ini. Jadi kita kerjakan atau kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, kita lihat yang dalam kurung pertama di sini. 7 dikali 3 dikurangi 9. Di sini ada dua operasi, yaitu operasi perkalian dan pengurangan. Mana yang harus kalian kerjakan? Lihat di sini, mana dulu yang kalian kerjakan? Yang di sini, pembagian atau perkalian. Di sini ada perkalian. Jadi kita selesaikan dulu yang perkaliannya, yaitu yang 7 dikali 3. Berapa 7 dikali 3? 21. Jangan lupa di sini tulis lagi dalam kurungnya. 21. Oke. Kemudian tulis lagi dikurangi 9. Ditambah, turunkan tambahnya di sini dalam kurung lagi. Oke, kita selesaikan yang dalam kurung kedua. Di sini ada 15 dibagi 3 ditambah 12. Nah, ada pembagian dan penjumlahan. Kita lihat mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, good, yang ini yaitu yang pembagian. 15 dibagi 3 berapa? 5. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis lagi yang kita belum operasikan, yaitu ditambah 12. Oke, di sini ada dalam kurung 21 dikurangi 9 ditambah dalam kurung lagi 5 ditambah 12. Oke, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Oke, ingat yang harus kita kerjakan yang di dalam kurung. Berarti kita kerjakan yang ini dan yang ini. Kita selesaikan yang di dalam kurung. Oke, yang pertama kita selesaikan. 21 dikurangi 9 berapa? 12. Oke, seperti ini. Kita turunkan operasi penjumlahan yang ini. Kita turunkan, kita selesaikan lagi yang di dalam kurung. 5 ditambah 12 berapa? 17. Oke, setelah ini langkah terakhir adalah kita tinggal jumlahkan saja. Berapa 12 ditambah 17? Oke, good, yaitu 29. Oke, seperti ini ya. Baik, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Di sini ada 10 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 3 dibagi 3. Kita lihat di sini tidak ada dalam kurung. Berarti yang kita kerjakan pertama kali adalah pembagian atau perkalian. Kemudian yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita lihat di sini ada pengurangan, penjumlahan sekaligus. Kemudian ada perkalian dan pembagian juga dalam satu operasi. Nah, yang pertama kalian kerjakan yaitu yang pembagian atau perkalian. Nah, apabila di sini tidak ada dalam kurung, kemudian ada operasi perkalian dan pembagian sekaligus, maka yang kalian kerjakan yaitu operasi yang pertama kali muncul, apakah pembagian atau perkalian. Kita lihat di sini yang pertama kali muncul, kita lihat dari sebelah kiri. Yang mana ya? Perkalian atau pembagian dulu? Ya, yaitu apa dulu yang di sini? Yang pertama muncul adalah perkalian. Maka yang pertama kalian kerjakan adalah yang perkaliannya, yaitu 5 dikali 3. Oke, kita tulis yang belum kita operasikan. Kita tulis lagi di sini 10 dikurangi 2. Oke, ditambah. Oke, sampai situ kita kalikan 5 dikali 3. Berapa 5 dikali 3? 15. Oke, kita tulis lagi yang belum dioperasikan, yaitu dibagi 3. Oke, sekarang ada 3 operasi, yaitu pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Kita lihat di sini urutannya, yaitu pembagian dulu karena perkaliannya sudah beres. Berarti yang kedua adalah kita bagi. Oke, berarti yang kedua adalah yang 15 dibagi 3. Kita tulis lagi di sini yang belum kita operasikan, 10 dikurangi 2 ditambah 15 dibagi 3 berapa? Oke, good, yaitu 5. Oke, seperti ini. Di sini terdapat 2 operasi, pengurangan dan penjumlahan. Kita lihat di sini, dia 1 derajat atau sama. Maka yang pertama kalian kerjakan adalah yang pertama kali muncul operasinya, apakah penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat dari sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, mana yang pertama kali muncul? Ya, yaitu pengurangan. Maka yang pertama kita kerjakan adalah yang 10 dikurangi 2. Coba berapa 10 dikurangi 2? Good, yaitu 8.
Oke, terakhir yang belum kita kerjakan adalah ditambah 5. Coba berapa 8 ditambah 5? Good, yaitu 13 hasilnya. Oke, seperti itu ya.